Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6, hampir saja kehilangan nyawa. Mungkin sebagian orang merasa itu adalah aib yang seharusnya tidak diumbar. Akan tetapi masalah rumah tangga Ima sudah diketahui oleh tetangga dekatnya. Karena sudah mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi dengan kehebohan penangkapan paksa suaminya dari pihak kepolisian. Ada beberapa hal yang bisa disaring sebagai pelajaran buat pasangan lain. Ada juga yang memang harus disimpan sendiri dan tidak menjadi konsumsi publik. Benar yang kamu katakan Ima, rumah tangga bukan sekedar persoalan cinta. Tapi adanya dua komunikasi yang baik antara suami istri, adanya rasa saling menghargai hingga tidak terjadi KDRT. Dan komitmen bersama dalam tujuan berumah tangga. Mungkin ini yang banyak kita lupakan, dan ingat jangan selalu menzolimi diri sendiri baik secara fisik maupun mental. Buat apa punya suami tampan, kaya, berkedudukan tinggi di kantor tapi tangannya dengan ringan berbuat kasar pada kita? Apakah mau kita lama-lama mati di tangan suami sendiri? Maka dari itu ibu-ibu sayangi nyawa kita sendiri. Jangan karena kita cinta sama suami lalu membenarkan sikap kasar suami kita. Betul ibu-ibu? Imbuh Butin ikut menimpali si Ima. Ibu-ibu yang ada di sana mengangguk kepalanya termasuk Lilis dan Ima. Sementara itu Aurelia hanya bisa terdiam membisu. Dalam benak Butin sangat berharap Aurelia makin terbuka hati serta matanya untuk lebih tahu mana yang pantas untuk dipertahankan. Haduh dengar cerita si Ima, jadi kelamaan nongkrong di warung Butin. Nih Butin punten dihitung dulu sayur saya, keburu kesiangan masaknya. Ucap Lilis, sembari menyodorkan sayur beserta teman-temannya pada Butin. Dengan ramahnya Butin kembali melayani. Sementara itu Aurelia mengambil seikat sayur kangkung dan seplastik ikan tongkil potong beserta cabai merah. Usai Butin melayani Lilis, Aurelia dengan rasa yang tidak enak menyodorkan sayur yang dia pilih. Butin maaf saya boleh hutang ambil sayur dulu. Nanti kalau sudah ada uangnya akan saya bayar kalau suami saya sudah kasih uang. Ucap Aurelia agak merendahkan suaranya. Wanita bertubuh gempal itu tersenyum tipis. Boleh kok Neng, nanti ibu catat habis berapa belanjaannya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Butin. Agak sedikit lega hati Aurelia karena Butin memperbolehkan dia berhutang di warungnya. Walau sebenarnya dia terpaksa melakukannya. Ima yang kebetulan masih ada di warung Butin menyentuh lengan Aurelia. Neng Aurel, mumpung masih muda, kenapa tidak cari pekerjaan hitung-hitung buat kamu sendiri, gak ada ruginya. Kata Ima. Aurelia agak terhenyak dengan ucapan Ima. Melihat wajah Aurelia, entah kenapa membuat Ima merasa sedang melihat dirinya waktu dulu masih menyimpan keburukan sang suami. Saya hanya kasih masukan aja, hitung-hitung buat bantu suami kalau pas gak punya uang, kan lumayan buat jajan si Neng. Lanjut kata Ima, langsung mengalihkan maksud dari kata sebelumnya. Wanita itu memaksakan untuk tersenyum tipis, walau hatinya juga mulai memikirkan untuk bekerja. Tapi kerja apa yang harus dia lakukan, sedangkan ijazah SMK-nya tertinggal di kampung? Iya Bu, nanti saya pikirkan,
mungkin tanya ke suami dulu boleh atau tidaknya kalau saya bekerja. Jawab Aurelia, iya izin dulu sama suami biar berkah jalannya. Balas Ima, kerja, izin dengan suami dua hal yang kini ada di pikiran Aurelia. Apakah dia harus izin pada suaminya untuk bekerja? Lantas dia kerja apa? Sedangkan dia tidak punya koneksi yang dikenalnya di Jakarta. Sementara itu di perusahaan Pasifik Indo, ruang rapat. Suara Emran begitu menggelegar setelah melihat laporan tahunan dari masing-masing divisi. Hingga membuat para manajer tertunduk dengan hati was-was. Termasuk Davi yang berulang kali menarik dasinya yang terasa mencekik lehernya, padahal tidak. Sudah saya ingatkan berulang kali pada kalian yang berkedudukan sebagai manajer. Harus bisa memantau dan mengevaluasi kinerja bawahannya, bukan sekedar menyuruhnya saja. Dan lihat laporan keuangan perusahaan saya tidak mengalami kenaikan, masih stuck di tempat. Sedangkan di bagian marketing selalu mengajukan proposal untuk promosi produk. Lantas mana hasilnya? Ucap Emran dengan suaranya naik 2 oktav. Pria yang dikenal menyeramkan dan dingin pada karyawannya, sekarang terpancar dengan jelasnya. Di saat menatap satu persatu karyawan yang berlevel manajer itu, lalu berhenti tatapannya ketika menatap Davi. Sungguh tak menyangka jika mengingat Davi jika di rumah bisa terlihat kejam pada Aurelia. Tapi kini saat duduk di kursi meeting nyalinya pun menciut. Pak Davi bisa jelaskan kemana saja dana yang mengalir setiap pencairan dana promosi? Tanya Emran tegas. Bisa Pak Emran, semua laporan keuangan promosi marketing sudah saya selesai. Nanti akan saya minta Keke untuk mengantarkan pada Bapak. Jawab Davi agak gelagapan. Jemari Emran mengetuk meja meeting saat menatap Davi. Baiklah, saya akan tunggu laporan tersebut. Semoga saya tidak menemukan transaksi yang aneh-aneh. Balas Emran. Kembali lagi Davi menggoyangkan dasinya seperti mencari oksigen yang terasa habis di rongga paru-parunya. Duh, untung saja aku gak jadi tilep uang 20 juta, kalau enggak hancur reputasiku. Batin Davi agak ketar-ketir. Akan tetapi lega jika dia tidak jadi melakukan korupsinya. Hampir 2 jam meeting baru selesai, dan Emran kembali ke ruangannya. Begitu juga Davi yang kembali ke ruang kerjanya dengan wajah ditekuknya. Bagaimana tidak ditekuk wajahnya karena Emran memberikan punishment buat dirinya yaitu gagal mencapai target. Dan sesuai dengan keputusan tidak ada bonus dan tunjangan jabatannya bulan ini dipotong. Hukuman itu sebenarnya juga setimpal dengan kelakuanmu Davi, hak istri tidak kamu berikan. Maka rezekimu juga akan berkurang. Setiap rezeki suami ada hak istri yang harus kamu berikan. Ingatlah istrimu selalu senantiasa mendoakanmu untuk selalu dibukakan pintu rezekinya. Waktu terus bergulir, malam pun tiba. Aurelia yang sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya terlihat sudah merebahkan dirinya di atas ranjang. Namun sebelumnya dia sudah mengunci pintu depan, karena Davi selalu bawa kunci cadangan. Biasanya hari-hari sebelumnya Aurelia akan menunggu kepulangan suaminya sambil nonton TV di ruang tengah. Tapi kini dia sudah enggan menanti kepulangan suaminya, hatinya sudah lelah. Apalagi Davi sudah terang-terangan berselingkuh. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Netra Aurelia pun mulai terpejamkan dan tertidur pulas.
Dan tanpa disadari oleh Aurelia ketika jam 12 malam tiba, pintu depan rumah terketuk dengan kerasnya. Siapa yang datang? Siapa lagi kalau bukan Davi? Usai dia pulang ke rumah Faisa, maka setelah itu dia akan kembali ke rumahnya. Namun naasnya malam ini dia lupa membawa kunci cadangan. Dan akhirnya dia menggedor pintu rumahnya dengan sekuat tenaganya agar terdengar oleh istrinya. Brengsek, berani sekali dia tidak membukakan pintu. Gumam Davi kesal. Hampir setengah jam Davi menggedor pintu sekencang mungkin. Aurelia yang berada di kamar sayup-sayup mendengar kegaduhan itu, lantas kelopak matanya mengerjap-gerjap. Aurel, buka pintunya. Teriak Davi sekencang mungkin, hingga tetangga depan, kanan kiri bisa mendengarnya. Mas Davi. Seru Aurelia terlonjak kaget, kemudian langsung terbangun. Aurelia bergegas menyibakkan selimutnya, lalu turun dari atas ranjang dan bergegas menuju pintu depan. Suara gedoran pintu dan teriakan Davi semakin terdengar jelas, Aurelia pun bergegas membuka kunci pintu depan. Namun apa yang terjadi saat pintu telah dia bukakan? Wajah Davi tampak murka dan tangan besarnya langsung mendorong tubuh mungil Aurelia hingga tersudut ke tembok. Kemudian tangan kanannya sudah berada di leher wanita itu. Mas. Seru Aurelia, netranya membulat, wajahnya mulai terlihat ketakutan. Kamu sengaja tidak membuka pintu untukku ya? Ini adalah rumahku. Bentak Davi dengan netranya yang menyala. Tangan Davi pun mencekik leher Aurelia. Mas. Wanita itu ketakutan dan keduanya tangannya terangkat lalu memukul tangan pria itu. Napasnya pun mulai terasa sesak karena susah untuk bernapas. Davi entah kena setan apa, tangannya masih melingkar di leher istri sahnya. Wajah wanita itu pun tampak mulai memucat, sudah aslinya putih semakin memutih. Mas. Aurelia sudah mulai terasa kehilangan oksigen dalam rongga paru-parunya. Netranya yang indah mulai berlinang air mata. Mungkinkah ini akhir dari perjalanan dari hidupku, yang akan berakhir tragis di tangan suamiku sendiri? Batin Aurelia merintih kesakitan. Pukulan tangannya pun semakin melemah. Davi yang semakin lama menyadari wajah Aurelia sudah seperti mayat. Langsung melonggarkan cekikannya kemudian menarik tangannya. Kedua tangan wanita itu pun langsung melindungi lehernya. Dan berusaha menghirup oksigen sebanyak-banyaknya saat menatap nanar suaminya. Setelah itu dia berlarian masuk ke kamar dan menguncinya. Sementara itu Davi terpaku dengan tangannya sendiri yang hampir saja menghilangkan nyawa Aurelia. Sebenarnya dia tidak bermaksud seperti itu. Hanya karena Aurelia telat membukakan pintu rumah, Davi bisa seemosi itu. Beginilah potret suami durjana. Air mata begitu deras mengalir di pipi Aurelia, tubuh wanita itu pun melorot ke lantai bagaikan tak ada daya. Tubuhnya juga masih gemetaran karena ketakutan. Lalu dia menyandarkan dirinya ke daun pintu. Kedua kakinya ditekuk, kemudian wajahnya tenggelam dalam kedua lututnya itu, suara tangisannya pun pecah. Sungguh ini malam yang mencekam buat Aurelia, dia hampir saja kehilangan nyawanya. Ini bukan lagi sabetan dari seuntai tali pinggang yang biasa dia terima dari suaminya. Tapi ini sebuah lingkaran yang ada di lehernya dan bisa membuat siapapun kehilangan nyawanya. Davi yang menyadari tindakannya sangat terlalu kejam, kakinya melangkah mendekati pintu kamar yang ditempati oleh Aurelia.
Sekilas ada rasa bersalah di hatinya itu, dan timbul ingin minta maaf. Tangan kanannya mulai berangkat untuk mengetuk pintu. Namun suara tangisan Aurelia yang begitu memilukan mematahkan keinginan Davi untuk mengetuk pintu. Apalagi bayang-bayang foto Aurelia bersama pria lain di atas ranjang hadir di pelupuk matanya. Dan hati yang sempat berniat minta maaf padam seketika itu juga. Teriak Davi sembari mengusap rambutnya sendiri. Akhirnya dia memilih keluar dari rumahnya dan pergi meninggalkan Aurelia seorang diri dengan rasa ketakutannya. Masihkah Aurelia berpikir untuk tetap mencintai suaminya setelah apa yang terjadi barusan? Yang jelas di dalam kamar yang ditempati oleh Aurelia masih terdengar rintihan tangisan yang sangat memilukan. Seorang istri yang masih mencoba bertahan dan berharap cintanya terbalaskan. Tapi siksaan batin dan fisik yang selalu dia terima. Ya Allah, aku masih sayang dengan nyawaku. Aku belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Bekalku masih sedikit untuk datang ke akhirat. Ku mohon lindungilah aku dan mohon petunjukmu ya Allah. Apa yang dia miliki saat ini? Tidak ada. Ya, dia miliki hanyalah Tuhannya. Percayalah, jika kamu melibatkan Tuhanmu dalam segala urusan, maka kamu pasti mampu melewati semuanya walau pundakmu harus tetap berdiri dengan kokohnya. 1 jam kemudian mobil yang dikendarai oleh Davi sudah terparkir di ujung jalan. Dan pria itu bergegas ke rumah kecil yang dia kontrakan untuk Faiza. Loh, kok Mas Davi balik lagi? Ada yang ketinggalan? Tanya Faiza agak terkejut saat membukakan pintu di jam 2 pagi ini. Pria itu dengan wajahnya yang terlihat lelah masuk begitu saja dan menuju kamar. Malam ini aku nginap di sini, jawab Davi. Faiza yang baru saja mengunci pintu tersenyum lebar mendengarnya. Akhirnya setelah sekian lama menjadi istri kedua Davi. Baru kali ini suaminya bermalam di rumah kontrakan mereka. Wanita itu pun bergegas masuk ke kamar dan membantu suaminya untuk berganti pakaian. Akhirnya Mas nginap di sini juga, kalau bisa yang lama ya Mas. Misalnya sebulan kek. Atau aku tinggal di rumah mewah milik Mas itu. Kata Faiza dengan lembutnya. Gumam Davi. Usai melepas kemeja dan celana panjangnya, pria itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Faiza pun ikutan naik ke atas ranjang dan langsung memeluk Davi yang kini hanya menggunakan celana panjang. Tatapan Davi menerawang ke kejadian barusan, teringat jelas tangannya hampir saja membuat dia menjadi seorang pembunuh. Mas Davi main lagi yuk, ajak Faiza, tangannya mulai meraba dada suaminya. Davi menepis tangan wanita itu dari dadanya. Tadi sore kan sudah mainnya, badanku lelah dan sudah mengantuk. Tolak Davi. Faiza hanya bisa mendesah kecewa. Akan tetapi Davi mengecup kening wanita itu. Lalu merangkul Faiza agar tidak terlalu kecewa padanya. Mas Davi, kapan beliin aku kalung? Kemarin Mas Davi kan janji mau belikan kalung emas yang kita lihat di mall. Tanya Faiza dengan hati-hatinya. Terdengar Davi menghela napas panjangnya. Nanti kalau aku ada uangnya, sekarang kita tidur, jawab Davi mulai terdengar kesal. Lalu dia memejamkan netranya menghindari pertanyaan Faiza yang selalu tidak sabaran jika sudah punya kehendak.
bersambung.